Kita berjumpa kembali di praktikum histologi. Di blok A6 ini akan ada 3 sesi praktikum. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang perlu Anda pelajari di sesi praktikum pertama. Pada sesi pertama ini kita akan mempelajari medula osium, kemudian juga hemositi atau apus darah, blood smear. Kemudian kita akan melihat sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Dan terakhir kita akan melihat kromosoma yang juga merupakan salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan di klinik. Kita lihat dulu pertama adalah medula osium. Pada medula osium nanti preparatnya adalah preparat dari tulang. Tulang ini sudah didekalsifikasi sehingga bisa diiris tipis dan kemudian dicat dengan hematoksilin eosin. Anda kenali struktur yang terluar di sini adalah tulang yang telah didekalsifikasi. Anda ingat kembali, sudah pernah Anda pelajari di blok A.1. Di tengah tulang tadi kita lihat ruangan yang berisi jaringan, dalam hal ini adalah medula osium. Kita perbesar gambar ini menjadi gambar yang lebih besar. Paling luar ini kita masih melihat tadi tulang yang telah didekalsifikasi di sini. Kemudian di tengahnya kita lihat sel-sel yang ada di medula osium terlihat sudah lebih besar lagi. Jadi pada tulang kita akan melihat ada osteositus pada lakuna. Jadi Anda kenali ini ada ruangan-ruangan kecil, masih ingat ya? Ruangan-ruangan kecil ini merupakan lakuna. Lakuna yang berisi osteositus, jadi lakuna osteositi. Banyak pembuluh-pembuluh darah, ya, vas capillare misalnya, dan juga pembuluh darah yang cukup besar, bisa Anda temukan juga pada jaringan tulang ini. Di tengah kita lihat lagi tadi medula osium, ya, banyak sekali sel-sel yang tidak tercat atau kelihatan pucat di sini besar-besar, itu adalah adipositus. Dan di antaranya kita bisa melihat banyak sekali sel-sel kecil ya, yang merupakan sel-sel darah yang sedang berkembang. Kita perbesar lagi gambarnya. Kita lihat di sini ada adipositus tadi ya, yang besar-besar ini adalah vesikel berisi lemak waktu hidup. Kita lihat di sini mereka terlihat jernih, tidak terwarnai. Mengapa demikian? Karena ketika pembuatan preparat, jaringannya kita masukkan terlebih dahulu dalam etanol. Etanol kita ingat akan melarutkan lemak, sehingga lemak yang ada di dalam sel-sel ini kemudian terlarut dan di dalam irisan jaringan terlihat kosong. Nukleus adipositus bisa kita jumpai di tepi, ya. Misalnya seperti ini bentuknya pipih, ya. Pipih di tepi Anda bisa lihat sel nukleus yang ada di tepi adipositus mungkin tidak selalu terlihat pada semua preparat. Anda bisa mencari nukleus pipih yang ada di tepi sel adipositus ini. Itu adalah nukleusnya terlihat di tepi. Ya. Kemudian banyak sekali sel-sel yang akan berkembang menjadi berbagai macam sel darah. Secara keseluruhan kita sebut sebagai selula hematopoietika prekursoria ini. Anda pada praktikum ini tidak perlu untuk mengidentifikasi masing-masing sel darah tersebut. Tapi Anda ingat kembali pada teorinya apa saja yang sel darah yang berkembang pada medula osium ini. Kemudian Anda juga bisa menjumpai di sini banyak vas capillare, ya. Banyak sekali vas capillare yang ada pada medula osium ini. Salah satu sel darah, ya, sel yang sedang berkembang menjadi sel-sel darah, menjadi komponen darah yang paling mudah diidentifikasi pada medula osium adalah megakaryositus. Ini contohnya satu megakaryositus, misalnya cukup besar, Anda bisa kenali dengan nukleus yang sangat besar. Ya. Nukleus selnya besar dan nukleusnya juga
besar. Ya. Bisa Anda kenali dengan mudah pada preparat. Kemudian kita pindah ke preparat apus darah tepi. Jadi ini darahnya diambil dari darah perifer, kemudian dibuat apusan, sediaan apus. Kemudian dicat dengan kimsa. Kita lihat di sini eritrositus tentu saja merupakan sel darah yang paling banyak ditemukan. Kita lihat di sini sebagian besar adalah eritrositus. Anda pelajari lagi bentuknya, teorinya ya, ini ketika diperbesar bentuknya seperti ini, kadang-kadang pucat dan juga pada beberapa preparat mungkin tidak terlihat kemerahan ya, karena pewarnaannya sudah cukup lama, kadang-kadang terlihat sebagai sel yang terwarnai abu-abu ya. Tapi kita lihat di sini semuanya tidak memiliki nukleus ya, merupakan salah satu ciri utama eritrositus. Kita juga bisa melihat ada beberapa sel berinti ya. Ini misalnya ini dan ini adalah sel-sel yang berinti. Mereka semua tergolong sebagai leukositus. Nah, sekarang kita lihat sel darah yang paling banyak ya, leukositus yang paling banyak didapatkan di darah tepi adalah neutrophilus. Anda mudah mengenali ya sebagai sel yang punya intinya ada beberapa segmen di sini. Jadi intinya bersegmen-segmen seperti ini. Kemudian granula pada sitoplasmanya itu bersifat netral ya. Jadi tidak kemerahan tapi juga tidak kebiruan. Itu adalah neutrophilus ya. Bisa Anda kenali dengan mudah di sini ya. Kemudian kita juga bisa melihat basophilus ya. Basophilus ini merupakan sel leukositus ya yang paling sedikit jumlahnya, hanya 0 sampai 1%. Sehingga ketika Anda nanti misalnya tidak bisa mendapatkan basophilus pada apus darah tepi, itu tidak apa-apa ya. Karena memang jumlahnya sangat sedikit sehingga sangat jarang sekali bisa ditemukan. Yang jumlahnya cukup banyak adalah eosinophilus ya. Eosinophilus di sini terlihat granulanya berwarna kemerahan. Kalau basophilus tadi granulanya berwarna kebiruan, eosinophilus ini granulanya berwarna kemerahan. Salah satu ciri lainnya adalah ini ada dua lobus pada nukleusnya ya. Kelihatan jelas di sini ada dua lobus nukleusnya ya. Ini gambaran yang lain eosinophilus ya. Eosinophilus granula-granula sitoplasmanya berwarna kemerahan. Anda bisa lihat di sini kalau kita bandingkan dengan eritrositus ya. Eritrositus maka eosinophilus ini terlihat lebih besar. Ya, ukurannya lebih besar. Leukositus yang jumlahnya nomor 2 setelah neutrophilus adalah limfositus. Cirinya kita lihat di sini ukurannya hampir sama dengan limfositus. Biasanya hampir sama atau hanya sedikit lebih besar dari eritrositus. Kemudian nukleusnya itu bulat dan hampir memenuhi seluruh sitoplasma, sehingga sitoplasmanya hanya terlihat sangat tipis di tepi. Jadi kita mudah mengenali limfositus dengan ciri-ciri tersebut. Sel yang lain adalah monositus. Monositus ini ukurannya lebih besar daripada eritrositus, ya, cukup besar di sini. Kemudian ciri lainnya adalah nukleusnya. Kita lihat nukleusnya ini berbentuk seperti ginjal atau seperti kacang. Ya. Jadi kita lihat ini berlekuk seperti ini nukleusnya, ya, sering dikatakan sebagai mirip dengan ginjal. Kita ingat juga monositus ini merupakan salah satu komponen agranulositosit, sehingga dia tidak memiliki granula di dalam sitoplasmanya. Komponen darah yang merupakan hasil dari pelepasan sitoplasma megakaryositus, ya, kita temukan sebagai trombositus, ya.
namanya ada situs, tapi sebenarnya ini sudah tidak lagi berupa sel karena kita tidak lagi menjumpai nukleus ya, dan hanya berupa keping-keping darah yang kecil-kecil seperti ini. Jadi Anda bisa lihat ini 1, 2 ya. Kita lihat ini ada beberapa, 3, 4 ya, seringkali juga terlihat bergerombol seperti ini ya. Jadi Anda bisa mengenali trombositus juga dengan mudah. Jadi itu tadi ada beberapa macam sel darah yang perlu Anda kenali. Eritrositus sangat mudah untuk dikenali, ya, sebagian besar adalah eritrositus. Kemudian ada beberapa jenis leukositus yang bisa Anda kenali. Kemudian juga trombositus. Ya. Silakan dikenali waktu praktikum. Nah, kemudian kita juga akan melihat kromosoma. Kromosoma pada perempuan itu ada kromosom XX ya, pada laki-laki ada XY. Nah, pada perempuan karena memiliki kromosoma X lebih dari 1, biasanya hanya 1 saja yang aktif. Jadi 1 kromosoma X lagi itu dibuat menjadi tidak aktif. Jadi waktu perkembangan fetus sekitar 15 hari setelah fertilisasi, setelah menjadi sigut, maka salah satu kromosoma X akan dibuat menjadi tidak aktif, dan masing-masing sel bisa memilih ya secara acak kromosoma X yang mana yang akan dibuat menjadi tidak aktif, apakah yang didapat dari bapak atau yang didapat dari ibu. Nah, waktu metafasis, ketika kita melihat ini, waktu pemeriksaan kromosom seperti ini, maka kita tidak bisa melihat perbedaan tampilan kromosoma X yang aktif dan tidak aktif. Jadi, waktu melihat kromosoma seperti ini, tidak akan terlihat yang manakah kromosoma X yang aktif dan tidak aktif, karena waktu mitosis, pada waktu mitosis kita ingat bahwa semua kromosoma biasanya tidak aktif ya. Sebagian besar ini mengalami kondensasi seperti ini. Pada akhir mitosis, kromosoma X yang tidak aktif tetap dalam kondisi terkondensasi seperti ini dan tidak melakukan ekspresi gen. Nah, kromosoma X yang tidak aktif waktu interfasis bisa kita lihat sebagai badan bar atau drumstick. Ini fotonya Pak Bar yang menjelaskan tentang struktur ini pertama kali. Ya. Kita bisa lihat dengan mudah drumstick, ya, relatif mudah pada neutrophilus. Ya. Kita bisa memeriksa pada neutrophilus. Jadi ketika kita tadi mengamati apus darah tepi, maka kita bisa sekaligus melihat pada neutrophilus apakah ada drumstick yang bisa terlihat pada neutrophilus tersebut. Ya. Gambarannya kalau diperbesar seperti ini. Ya. Jadi ada tonjolan seperti ini ya pada nukleus neutrophilus. Ini tonjolan seperti ini. Ini contoh yang lain ya. Kita lihat ada tonjolan neutrophilus seperti ini. Ya. Jadi kalau punya drumstick ya, punya drumstick berarti kromosom X-nya lebih dari 1. Itu merupakan jadi kalau kita temukan pada sampel apus darah tepi ada drumstick, berarti sampelnya didapat dari perempuan kemungkinan ya, atau laki-laki yang memiliki kromosom X lebih dari 1, misalnya yang punya kromosom XXY misalnya ya. Dia laki-laki tapi kromosom X-nya lebih dari 1, sehingga kita bisa menjumpai adanya drumstick juga pada selnya ya. Pada neutrophilus ini yang paling mudah untuk dikenali. Kemudian kita nanti akan melihat sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Untuk itu perlu Anda ingat lagi bahwa mitosis itu merupakan bagian dari siklus sel. Mitosis hanya merupakan bagian kecil saja secara waktu yang dibutuhkan untuk mitosis itu sangat sedikit dibandingkan dengan secara keseluruhan siklus selnya. Ingat kembali teori-teori tentang siklus sel. Jadi yang akan kita amati nanti
sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Ya. Kita ingat kembali pada fase mitosis itu dibagi menjadi tahap-tahap profasis, metafasis, anafasis, dan telofasis. Anda ingat kembali ciri-ciri masing-masing fasis tersebut. Preparat yang Anda amati berasal dari fetus tikus. Jadi ini secara keseluruhan fetusnya seperti ini. Ini bagian kepalanya. Di sini bagian ekornya. Ini vertebranya bisa kita amati, ini ada vertebranya di sini. Yang paling mudah untuk diamati, jadi sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis itu tersebar di semua jaringan pada fetus tikus ini. Tapi yang paling mudah diamati itu adalah ini yang akan menjadi otak. Ya. Jadi di sini ada ruangan yang nanti menjadi ventriculus cerebri berasal dari lumen tuba neuralis ya, yang kemudian berkembang nanti menjadi ventriculus cerebri. Kita bisa melihat sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis tadi paling banyak bisa kita jumpai atau paling mudah bisa kita jumpai pada tepi kavitas ini, pada tepi ruangan ini. Jadi pada ruangan yang nantinya menjadi ventriculus cerebri nih di sini ya, di tepinya adalah jaringan otak yang sedang berkembang. Di sana kita mudah sekali mendapatkan sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Ya. Kita lihat di sini di tepinya ya, itu kita lihat ada banyak sekali sel-sel yang sedang dalam fase mitosis. Kalau Anda lihat ini ada sel-sel yang masih terlihat kecil-kecil di sini ya. Kita lihat mereka punya kondensasi di nukleusnya, kelihatan lebih tebal nih nukleusnya di sini ya, kelihatan lebih tebal-tebal seperti ini. Itu adalah sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Kita perbesar lagi gambarnya ya. Misalnya ini ada beberapa contoh yang terlihat di sini. Ini adalah sel yang sedang ada dalam metafasis. Pada metafasis Anda ingat bahwa kromatinnya itu atau kromosomnya itu berada pada bidang ekuator. Jadi di sini kromosom semuanya berjajar pada bidang ekuator. Kita lihat di sini, ini adalah contoh sel yang sedang ada dalam metafasis. Ini diperbesar tapi tidak di mikroskop, hanya di gambar ini ya, secara elektronik diperbesar ya. Gambarnya seperti ini metafasis. Kemudian ini contoh lagi, ini contoh yang kedua, ini anafasis ya. Perbesarannya seperti ini. Ini anafasis, kedua benang kromatin, set benang kromatin tadi sudah ditarik ke kutub. Ya, sudah ditarik ke kutub, jadi yang satu ini ke kiri di sini, yang kedua yang lain ke kanan, sudah ditarik ke kedua kutub di sini. Ya. Sini kemudian ada yang lain ya, metafasis cukup banyak di sini, ini metafasis juga, ini metafasis juga. Ya. Kemudian yang ini itu sudah ini telofasis ya, telofasis sudah akan berpisah ya, dua sel anak tadi sudah akan berpisah gitu. Nah, Anda kemudian bisa bandingkan dengan sel-sel yang sedang ada dalam interfasis ya. Di sekitarnya ini kita lihat sel-sel yang sedang ada dalam interfasis, kita lihat bahwa benang kromatinnya tidak terkondensasi sepenuhnya. Jadi kita lihat di sini pada nukleusnya ada heterokromatin, ada eukromatin. Jadi pada interfasis tidak seluruh DNA-nya terkondensasi. Ya. Tapi pada waktu mitosis kita lihat sangat tebal, ya, benang-benang kromatinnya sangat tebal. Contoh yang lain ya, di sini ada metafasis lagi di sini ya tadi. Kemudian ini tadi yang telofasis ya, sudah hampir terpisah menjadi dua sel anak seperti ini. Kita lihat sekarang tadi jaringannya diperbesar ya, diperbesar lagi. Kita kenali
sel-sel yang sedang ada dalam fase mitosis. Nah, ini metafasis ya, sel-sel yang sedang ada dalam fase metafasis itu paling banyak bisa kita jumpai. Contohnya yang ini ya, contohnya yang ini adalah sel yang sedang ada dalam fase metafasis. Kita ingat ciri metafasis, benang-benang kromatinnya ya, kromosomnya berjajar pada bidang ekuator di sini ya. Berjajar pada bidang ekuator ya. Kita lihat ini perbesarannya ini diperbesar dengan secara elektronik, jadi bukan dengan mikroskop ya. Kita lihat ini ada kromosom yang berjajar pada bidang ekuator seperti ini ya. Kemudian anafasis di sini ya, yang kedua ini anafasis, kromosomnya sudah ditarik ke kedua kutub ya, sudah ditarik ke kedua kutub. Kemudian ini juga banyak sel-sel yang sedang ada dalam metafasis. Kita lihat perbedaannya dengan sel-sel yang sedang ada di interfasis ini di sekitarnya. Kita lihat banyak sel yang sedang ada dalam interfasis. Kromosomnya tidak terkondensasi secara keseluruhan. Jadi ada beberapa tempat kita lihat ada yang lebih gelap, itu adalah heterokromatin. Sedangkan yang daerah yang lebih terang adalah eukromatin. Jadi ada pada sel tersebut pada waktu interfasis ada gen-gen yang diekspresikan, namun pada yang heterokromatin itu ada yang terkondensasi juga benang kromatinnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi perbesaran yang lain. Ini adalah telofasis ya. Pada telofasis di sini kita lihat selnya sudah akan dibagi ke dua sel anak. Jadi ini benang kromatinnya, kromosomnya masih terkondensasi, tapi sudah terbagi ke dua sel anak dan menjelang dibagi menjadi dua sel yang berbeda. Ya. Kemudian ini juga ada beberapa contoh yang lain. Ini adalah contoh sel yang sedang ada dalam tahap profasis. Ini gambar perbesarannya seperti ini. Selnya terlihat terkondensasi kromosomnya ya, tapi masih di tengah ya menjadi satu seperti ini. Di bawahnya di sini kita lihat sel yang sedang ada dalam tahap anafasis. Benang kromatinnya sudah ditarik ke kedua kutub. Ini gambar yang lain adalah juga anafasis, tapi ini masih lebih awal dibandingkan dengan yang ini. Jadi ini anafasis yang sudah lebih lanjut, sudah lebih jauh terpisah benang kromatinnya, sedangkan yang ini benang kromatinnya masih relatif lebih dekat ya, masih berdekatan satu sama lain. Jadi ini masih awal anafasis. Di contoh yang lain pada metafasis ya, masih ada satu garis ya, satu garis di ekuator. Ini contoh yang lain anafasis yang sudah terpisah ke kedua kutub. Ini diperbesar lagi tadi ya, sama perbesarannya. Ini profasis, kemudian ini anafasis akhir tadi, ini anafasis awal, kemudian ini metafasis, ini juga anafasis akhir. Jadi kita bisa kenali beberapa sel yang sedang ada dalam tahap mitosis. Anda bisa kenali di atlas juga ya, di atlas seperti ini. Pada waktu interfasis, kromosoma tidak mengalami kondensasi ya, dan tidak terlihat terpisah satu sama lain. Dan kita tadi sudah melihat beberapa fasis pada mitosis dengan masing-masing cirinya. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari kromosoma. Jadi ilmu yang mempelajari kromosoma kita sebut sebagai sitogenetika. Nah, sumber-sumber pemeriksaan kromosoma itu yang paling banyak adalah darah tepi, ya. Kemudian juga medula óseum, ya. Kemudian kultur primer dari berbagai sumber, misalnya fibroblastus di kulit. Cairan amnion juga bisa diambil untuk melihat kromosom pada janin. Kemudian biopsi testis dan ovarium juga bisa digunakan sebagai sampel untuk memeriksa kromosoma meiosis. Sel-sel yang digunakan sebagai sampel tadi kemudian dikultur,
Kemudian nanti setelah dikultur, dipicu untuk membelah, dan kemudian pembelahannya dihentikan saat metafasis, karena pada saat metafasis itu kromosom paling mudah diamati. Jadi paling mudah diamati saat mencapai metafasis. Setelah itu maka kromosom ini tadi akan difiksasi, kemudian juga diwarnai dengan gimsa. Jadi gimsa itu paling banyak digunakan sebagai pewarnaan rutin untuk darah tepi tadi, apus darah tepi, dan juga untuk pemeriksaan kromosoma. Dengan pewarnaan gimsa tadi, pada kromosomnya akan terlihat pita-pita. Nah, pita yang gelap itu disebut sebagai pita G dari pewarnaan gimsa ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kromosoma yang bisa kita amati di bawah mikroskop. Jadi di bawah mikroskop kita lihat ada banyak kromosoma ya, seperti ini yang tersebar. Ya. Bisa kita kenali ada kromosoma yang panjang dan juga ada kromosoma yang relatif lebih pendek. Ya. Kromosoma yang panjang dan pendek bisa dikenali. Ya. Jadi mereka tidak berjajar satu sama lain, tapi tersebar seperti ini. Nah, kromosoma tadi, ya, kromosoma tadi merupakan DNA yang juga sudah digandakan di sini ya. Kita lihat ini tadi kan kromosoma pada metafasis, jadi sudah digandakan saat fase S. Tapi di sini belum terbagi ke dua sel anak. Ya. Jadi dua salinannya itu biasanya masih terhubung pada sentromerus. Jadi kedua salinan masih terhubung pada sentromerus. Kemudian jadi masing-masing salinan tadi kita sebut sebagai kromatidia. Di sini kromatidianya terhubung satu sama lain pada sentromerus ini. Kromosoma juga bisa dibedakan berdasarkan letak sentromerus ini. Ada kromosoma yang sentromerusnya terletak di tepi. Ini adalah kromosoma telosentrikum. Kromosoma telosentrikum ini tidak kita jumpai pada manusia, tapi bisa dijumpai pada beberapa hewan. Yang bisa kita dapatkan di manusia adalah kromosoma acrosentrikum, ya, dan kromosoma metasentrikum atau submetasentrikum. Kalau kromosoma metasentrikum, sentromerumnya ada di tengah, ya, sentromerusnya ada di tengah, sedangkan kromosoma acrosentrikum, sentromerusnya ada kira-kira seperempat, ya, seperempat bagian dari panjang kromosoma tersebut. Jadi Anda bisa mengenali tipe-tipe kromosoma berdasarkan letak sentromerusnya. Dari hasil pemeriksaan kromosom ini, jadi ini contoh sebaran kromosoma. Ya. Tadi kemudian bisa dilakukan analisis dengan cara membuat deretan kromosoma. Jadi kromosomanya tadi kemudian dikenali, disusun berderet. Disusun berderet seperti ini. Deretan kromosoma ini kita sebut sebagai karyotipe. Sebagai karyotipe seperti ini. Jadi disusun dari kromosoma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dikenali kemudian disusun. Dengan demikian nanti kelihatan mana yang jumlahnya kurang misalnya, ya, atau strukturnya tidak normal, bisa terlihat dari analisis ini. Penamaan kromosoma itu disusun oleh Standing Committee on Human Cytogenetic Nomenclature. Mereka mengadakan pertemuan di Paris tahun 1971 dan menyusun ini the International System for Human Cytogenetic Nomenclature. Jadi ini sistem untuk memberikan penamaan pada kromosoma. Kromosoma diputuskan diberi nomor sesuai dengan ukurannya. Jadi yang nomor 1 itu paling besar dan yang paling kecil itu nomor yang paling banyak, ya kan? Tetapi ternyata kromosoma nomor 21 itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kromosoma nomor 22.
Jadi sudah terlanjur demikian, maka istilah tersebut atau terminologi tersebut tetap kita gunakan. Lengan pendek diberi kode P dan lengan panjang diberi kode Q. Ini namanya didasarkan dari bahasa Perancis karena pertemuannya ada di Paris. Kemudian setiap lengan kromosoma dibagi menjadi area dengan tambahan label nomor. Jadi ada P1, P2, P3 ya. Jadi itu daerah-daerah atau pita-pita yang ada di lengan pendek. Ya. Kalau yang Q berarti ada di lengan panjang. Nomornya ini 1, 2, 3 dan seterusnya itu penomborannya dimulai dari sentromerus. Kadang-kadang orang kemudian juga membuat gambar. Jadi kalau karyotype tadi seperti ini, karyotype seperti ini itu foto. Nah, tapi kemudian kadang orang membuat gambar yang kemudian memetakan tadi pita-pita yang terlihat pada kromosoma tersebut. Gambar ini kita sebut sebagai ideogram. Ini contoh dari karyotype perempuan yang normal. Ya. Jadi ini semua kromosomnya terlihat, kemudian ada 2 kromosom X ya, dan tidak ada kromosom Y. Berarti kita bisa simpulkan ini adalah perempuan yang normal. Salah satu contoh kromosoma yang tidak normal adalah kromosoma Philadelphia. Ini bisa ditemukan pada 90% pasien kronik myelogenous leukemia atau CML. Kromosomanya kita lihat kodenya adalah 46 XXT922. Ya, Anda masih pelajari kembali ya cara penulisan karyotype seperti ini. T adalah kode translokasi. Ya. Kode translokasi dalam hal ini pada karyotype ini ditemukan adanya translokasi antara kromosoma 9 dan kromosoma 22. Jadi di sini pada kromosoma 22 itu lebih pendek, sedangkan di kromosoma 9 di sini ada daerah yang lebih panjang. Jadi ada daerah kromosoma 22 yang menempel pada kromosoma 9. Contoh yang lain di sini ada sindroma Klinefelter. Kodenya adalah 49 XXX, dalam hal ini X-nya 4 ya. Tapi ada kromosoma Y-nya juga. Jadi pasien ini merupakan pasien yang berjenis kelamin laki-laki ya. Di sini kita lihat ada 4 kromosoma X-nya. Contoh yang lain ini adalah laki-laki dengan 2 kromosom Y. Misalnya kita lihat ada 2 kromosom Y ya. Ya, saya rasa itu adalah contoh-contoh karyotype yang bisa didapatkan pada waktu pemeriksaan kromosom ya, yang sekarang ini banyak digunakan di berbagai laboratorium. Sudah tidak lagi menggunakan foto-foto seperti tadi kemudian disusun dengan cara manual, tapi sudah banyak juga penggunaan perangkat-perangkat lunak yang memudahkan untuk analisis kromosom. Nah, contohnya di sini adalah karyotype fetus dengan sindroma Down. Kita lihat ada 3 kromosom 21 yang terlihat pada karyotype tersebut. Sekian penjelasan tentang praktikum histologi di blok A6 sesi 1. Ya, semoga membantu Anda melakukan praktikum. Terima kasih.